Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah kita saat ini. Kita akan siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan yang terbaik bagi Allah kita sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu. Haleluya. Selamat
ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Kami mengusir siasat roh jahat, roh setan yang mengganggu ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Tuhan, sampai selesainya Tuhan, nama Tuhan yang kami tinggikan. Engkaulah Tuhan Yesus yang diagungkan, dimuliakan. Dan kami percaya pengurapan-Mu turun atas hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam melayani kerjaan-Mu ya Bapa. Kami sangat bersyukur. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara siap memuji Tuhan? Mari berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan terima sukacita dari surga. Amin. Iman, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima. Iman, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Amin. Taklukkan badai, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata memenuhiku. Amin, haleluya. Lagi sekali. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Taklukkan badai, taklukkan badai yang bergelora. Lambaikan tangan kita. Haleluya. Dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ku mau, amin. Sukacita surga nyata memenuhiku. Sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga, sukacita surga nyata, sukacita surga, sukacita surga nyata memenuhiku. Haleluya, puji Tuhan. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Satu pujian lagi untuk Tuhan. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak pembalap, juru selamat.
sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan kami Tuhan, sanggup menyembuhkan. Amin. Haleluya. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, amin Tuhan, hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, haleluya Yesus, amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, Yesus Kristus, ini kami Tuhan, haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Lagi sekali karena salibmu, haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Karena salibmu saya serahkan hamba-Nya. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang karena salibmu, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan, kemuliaan bagi-Mu, haleluya. Kirabasandata karalamasya. Mari Tuhan, Engkau berfirman bagi kami, karena setiap kami rindu mendengarkan firman-Mu. Oleh firman-Mu kami mengalami mujizat. Oleh karena firman-Mu kami mengalami pemulihan. Oleh karena firman-Mu kami diberkati. Perlindungan Tuhan sempurna. Kami mengucap syukur. Kami terima berkat firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada ketenangan,
Dalam firman Tuhan ada keajaiban. Kami mengucap syukur, kami terima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, kehadiran Tuhan membawa ketenangan. Di mana Tuhan ada, di situ ada ketenangan. Kita akan lihat satu ayat firman Tuhan dalam Injil Matius pasalnya 14 ayat 27. Kita akan membaca secara bersama-sama firman Tuhan di dalam Injil Matius ayat pasal 14 ayat 27. 1, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan Yesus Kristus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Di mana ada Tuhan Yesus Kristus berada, di situ ada ketenangan. Mengapa tenang? Karena Tuhan sanggup menolong. Ketika ada orang-orang yang sakit, maka semua orang yang sakit itu disembuhkan. Ketika ada orang yang buruk keadaannya, ada yang kerasukan setan, ada yang gila, ada yang mengalami cacat bawaan, semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Orang tuanya jadi tenang, orang-orang yang sakit jadi tenang, dan semua orang yang mengalami permasalahan, orang gila pun waras, orang gila pun mengalami kesembuhan, orang yang stres mengalami kesembuhan, dan terjadi keajaiban Tuhan. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan, jangan bingung, jangan takut, tetaplah ada dalam hadirat Tuhan. Karena kehadiran Tuhan membawa kita ini dalam ketenangan. Amin. Orang yang tenang akan bisa merasakan Tuhan bersama-sama dengan dia. Bagaimana caranya supaya kita ini tetap ada di dalam hadirat Tuhan? Yang pertama, biarlah kita tetap hidup di dalam pujian dan penyembahan. Mazmur pasal 109. Kita akan membaca Mazmur pasal 109 ayat 30. Kita akan membaca secara bersama-sama. Saudara ambil Alkitab saudara, kita baca firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 109 ayat 30. 1, 2, 3. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan mulutku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah orang banyak. Raja Daud, pemazmur ini, dia hendak bersyukur dengan sangat. Dia sangat bersyukur dan dia ingin memuji-muji Tuhan di tengah-tengah orang banyak. Kehidupan pujian penyembahan dari Daud ini membangun karakternya, membangun pribadinya menjadi kuat. Banyak problem berat, banyak masalah yang dihadapi Daud, tapi Daud tetap kuat, Daud tetap tenang. Dia bersaksi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah pertolonganku, daripadanya lah keselamatanku. Untuk tetap dalam hadirat Tuhan, biarlah kita hidup dalam pujian penyembahan. Ketika Daud mengaktifkan pujiannya, mengaktifkan penyembahannya, mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, maka Daud menjadi pribadi yang sangat dicintai oleh Tuhan, yang sangat dikasihi oleh Tuhan, dan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Memang banyak hal yang dihadapi oleh Daud, banyak kesalahan, banyak dosa, banyak proses, banyak masalah dalam kehidupannya. Tapi dalam semuanya itu Daud memiliki respon yang benar, memiliki respon yang baik. Akhirnya Tuhan selalu memberikan kasih karunia. Bahkan saudara kasih dalam nama Tuhan, sebelum Daud meninggal, maka Tuhan kasih tahu bahwa nanti keturunannya akan memerintah bahkan sampai selama-lamanya. Ini luar biasa. Orang yang suka memuji Tuhan, orang yang suka dalam penyembahan, apapun yang dialami, selalu dia akan mengalami ketenangan. Kalau dia sudah tenang, dia akan mengalami kemenangan.
Oh, perlindungan Tuhan sempurna. Perlindungan dalam kehidupan kita, perlindungan di dalam bisnis kita, perlindungan dalam pekerjaan kita. Kita akan tenang karena Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Aktifkan pujian penyembahan dalam hidup kita, maka kita akan memiliki pribadi yang tenang, pribadi yang selalu merasakan kehadiran Tuhan. Yang kedua, saudara kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita supaya tetap di dalam hadirat Tuhan dan kehadiran Tuhan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah berdoa. Berdoa di dalam bahasa roh. Mari kita lihat kesaksian daripada Rasul Paulus. Rasul Paulus bersaksi bahwa hidupnya itu luar biasa. Bagaimana caranya dia membangunnya? Yaitu dengan hidup membangun di dalam doa. 1 Korintus 14 ayat 18. Iya, kita baca sama-sama. 1 Korintus 14 ayat 18. Aku 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Nah, Rasul Paulus bersaksi dengan berani, dia berkata bahwa dia berbahasa roh lebih daripada manusia rata-rata pada umumnya. Nah, kalau kita kembangkan berbahasa roh ini terus menerus, cepat atau lambat kita akan bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dan kehadiran Tuhan selalu membawa ketenangan. Karena kalau Tuhan hadir, pasti Tuhan campur tangan. Tuhan memberikan kekuatan. Penderitaan yang kita alami, permasalahan yang kita alami, kehidupan yang kita alami, kalau Tuhan hadir, Tuhan mampukan kita semua. Banyak orang berkata, kalau bukan karena Tuhan gak mampu. Memang benar. Nah, bagaimana caranya? Biarlah kita membangun pribadi kita di dalam bahasa roh. Ketika kita berbahasa roh, ini ada sesuatu, hal-hal yang tidak terkatakan, keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan akan tersampaikan di situ dalam ketika kita berbahasa roh. Itu sebabnya saudara kasih dalam nama Tuhan, biarlah kita tetap mengembangkan pribadi yang mau terus berbahasa roh, menyembah di dalam roh, berdoa di dalam roh, maka akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Saudaraku, siapapun kita yang sudah penuh dengan Roh Kudus, yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus, yang sudah mengalami lawatan Allah dan berbahasa-bahasa yang indah, bahasa roh, mari kita aktifkan kembali. Ketika kita berbahasa roh, kita masuk dalam dimensi roh, di mana roh Allah ada bersama dengan kita, roh Allah memimpin kita, dan kehadiran Tuhan ini nyata, ini luar biasa. Bagaimana caranya berbahasa roh? Saudara kasih di dalam nama Tuhan, supaya kita bisa berbahasa roh setiap saat, setiap waktu, baik itu di dalam hati, baik itu di dalam suara, baik dalam aktivitas apapun. Bagaimana caranya kok bisa di dalam hati? Saudara kasih dalam nama Tuhan, supaya kita tetap terlibat di dalam roh. Kalau misalkan kita sedang banyak orang, saudara bisa aktif, tetap aktif di bahasa roh, di dalam hati. Kalau memang nggak ada orang, bisa mulai saudara bergumam, atur volumenya masing-masing. Ada saudara juga bisa keluarkan secara luas di tempat-tempat sembahyang, di tempat-tempat khusus, saudara bisa beribadah, menyembah di dalam roh. Artinya apa? Biarlah kita terus hidup tinggal di dalam penyembahan dalam bahasa roh ini. Siapapun orangnya yang mau mengaktifkan penyembahan di dalam roh ini, maka kehadiran Tuhan dia akan rasakan terus. Bahkan bukan hanya itu, tapi suara Roh Kudus. Bukan hanya itu, tapi kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan akan bekerja atas kita. Ini luar biasa. Kehadiran Tuhan membawa ketenangan. Ketika kita berbahasa roh, setan tidak bisa ganggu kita. Ketika kita berbahasa roh, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Aktifkan saja.
Oh, ini luar biasa, orang-orang percaya diberikan karunia bahasa roh, karunia yang bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Ini luar biasa, kehadiran Tuhan sangat nyata. Saudara kasih dalam nama Tuhan. Yang ketiga, bagaimana kita supaya tetap dalam kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan itu sungguh nyata ketika kita ini yang ketiga mau bersaksi. Ibrani pasal 2. Ibrani pasal 2 ayat yang keempat kita akan membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Kehadiran Tuhan akan nyata ketika anak-anak Tuhan, ketika umat Tuhan mau bersaksi. Apapun profesi kita, saudara kekasih dalam nama Tuhan, baik dalam pelayanan, baik dalam bisnis, baik dalam aktivitas kita, biarlah kita ini melayani Tuhan. Biarlah kita ini bersaksi. Kalau diizinkan kita melayani di gereja, melayani secara gerejawi, layani sungguh-sungguh. Kalau kita diizinkan untuk berbisnis atau kerja, layani sungguh-sungguh, bekerjalah sungguh-sungguh dan menjadi kesaksian. Ketika kita berani bersaksi, maka Tuhan meneguhkan dengan tanda-tanda ajaib mujizat dari Tuhan. Keajaiban akan terjadi. Tuhan akan teguhkan dengan tanda-tanda itu. Dan kehadiran Tuhan akan sungguh nyata. Ini luar biasa. Cepat atau lambat orang yang mau bersaksi, orang yang mau menjadi saksi akan menyaksikan tanda-tanda kehadiran Tuhan itu sungguh-sungguh sangat nyata. Itu sebabnya marilah kita semuanya mau bersaksi, mau melayani Tuhan. Bekerjalah sungguh-sungguh dengan sukacita, bekerja dengan semangat, layanilah dengan sukacita, layanilah dengan sungguh-sungguh, maka keajaiban-keajaiban Tuhan akan terjadi. Tanda-tanda mujizat, tanda-tanda kemenangan yang dari Tuhan, Tuhan akan curahkan, Tuhan akan limpahkan, dan kehadiran Tuhan akan membawa ketenangan. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya memberkati kita semua, dan kita semua akan masuk dalam hadirat Tuhan di dalam perjamuan kudus. Siapkan hati kita, biarlah kita semuanya terlibat di dalam perjamuan kudus ini. Glory haleluya, glory haleluya. Oh haleluya. Kita angkat satu pujian. Yesus, kau telah mati bagiku. Yesus, kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan.
dosa dan salah kami. Layakkan kami masuk dalam hadirat Tuhan, masuk dalam perjamuan kudus. Kami undang Ibu Pendeta Nomi untuk maju ke depan. Tuhan, layakkan hamba-Mu, istri dan anak-anak kami, karena kami setiap pimpinan jemaat, pengurus yang ada, Tuhan ampuni, layakkan kami soidangan dengan Tuhan. Kami mengucap syukur hari ini, roti yang adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus, anggur yang adalah darah Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami terima. Kami akan makan dan minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Akan darah, amin, tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu dan darah-Mu, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, semua ambil bagian, angkat roti di tangan kanan kita. Sebelum memakannya, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita makan, tubuh kita menjadi kuat dan mengalami keajaiban di dalam Tuhan. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga dengan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur yang adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita minum, dosa kita diampuni, setan tidak bisa menyerang, sakit penyakit hilang, dan keajaiban Tuhan terjadi. Kita terima, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Nanti Bapak Pendeta Abdon akan pimpin kita dalam doa perjamuan kudus. Tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami, sempurnakan hidup kami.
melalui perjamuan kudus segala kelemahan kami digantikan oleh Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Amin. Segala dosa dan kesalahan kami oleh darah Yesus diampuni dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga bersyukur Tuhan, melalui perjamuan kudus ini Bapa, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit apapun disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, oleh kuasa darah Yesus dan oleh bilur-bilur Yesus, memulihkan dan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Bapa, baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, dan setiap orang yang mendengar di acara ibadah kami ini Bapa. Roh Kudus bekerja atas mereka, pemulihan terjadi, kesembuhan ilahi terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga, terpuji namamu yang kudus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya Tuhan juga melepaskan, membebaskan bangsa kami dari virus corona. Melepaskan, membebaskan virus corona dari bangsa-bangsa yang sudah terpapar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sakit apapun, yang ada di rumah masing-masing ataupun di rumah sakit manapun, kami doakan, baik itu juga yang kena virus corona dan lain sebagainya, kami doakan biarlah keajaiban Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, mereka dipulihkan, disembuhkan dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati pemerintahan kami saat ini Bapak. Presiden kami Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, lurah, sampai ke RT RW, dari kota sampai ke desa-desa. Kami doakan biar seluruh pemerintahan kami ini boleh bekerja, roda pemerintahan di tengah bangsa kami ini bisa bekerja untuk mengatasi COVID-19 ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doakan juga seluruh masyarakat kiranya bisa bekerja sama dengan baik, sehingga kami dapat mencegah dan bangsa kami bebas dari virus corona dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Damai sejahtera atas bangsa kami. Terima kasih Bapak. Demikian Tuhan, bebaskan kami yang tinggal di Pulau Bali ini dari virus corona dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus bekerja, mujizat Tuhan terjadi, sehingga penularan ini dapat tercegah oleh karena pertolongan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa, mereka yang sudah terpapar, kami doakan oleh kuasa darah Yesus, mujizat Tuhan terjadi, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulau Bali bebas dari virus corona oleh pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Lebih daripada itu Tuhan, kami berdoa, bila hujan pertobatan keselamatan terjadi atas bangsa kami, atas bangsa-bangsa di atas muka bumi ini, atas Pulau Bali di mana tempat kami ada, dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dalam satu nama yang ajaib, penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kesediaan nostalgia untuk Glory, haleluya. Glory, haleluya. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati kami dengan berlimpah-limpah Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau Bapa yang baik Tuhan, dan ini kesempatan yang terbaik Tuhan untuk kami memuliakan nama-Mu Tuhan, menyembah-Mu Tuhan dengan harta kami ya Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memberikan Tuhan yang terbaik dari kami Tuhan. Kiranya persembahan, setiap persembahan Tuhan itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan berkenan di hati-Mu.
Kami percaya bahwa setiap orang yang memberi, kepadanya akan diberi dan diberi berkelimpahan dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau Tuhan Jehovah Jireh, Engkau Tuhan yang menyediakan Tuhan segala sesuatu yang terbaik Tuhan buat kami. Kami tidak akan khawatir, kami tidak akan takut Tuhan. Sesungguhnya Engkau sendiri Tuhan adalah suplai tanpa batas dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan kami, berkati setiap tangan yang memberi. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu. Amin. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih. Lagi sekali mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku akan lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih-Ku, Yesus kekasih-Ku. Saya udah bangun dari kamar. Yesus kekasih-Ku. Baik, kita akhiri ibadah kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian, besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih. Amin, haleluya. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari, semakin bertambah Besar beri kemuliaan yang paling mulia bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Tercurah berkat Tuhan. Kami arahkan pandangan kami kepada Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Curahkan berkat-Mu, curahkan anugerah-Mu, kasih dan perlindungan Tuhan sempurna, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan berkati. Shalom.